Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Menyongsong Indonesia Maju. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun cuaca pada hari ini mungkin kadang hujan, kadang panas seperti itu ya. Namun ada salah satu fenomena alam yang patut kita antisipasi ya. Ini merupakan fenomena alam El Nino yang dimana El Nino ini akan dampaknya akan memberikan kemarau yang panjang tentunya terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan dampaknya bukan hanya soal panas saja, tetapi dampaknya ini juga bisa menyebar luas seperti ke pangan, air dan juga perekonomian terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan. Nah hari ini lewat dialog Menyongsong Indonesia Maju tentunya bersama saya Roza Holilah kita akan membahas langkah-langkah apa saja nih antisipasi yang bisa kita lakukan secara realistis seperti menghemat air ataupun strategi bertahan hidup ya di kondisi ekstrim ini. Tentunya kita akan mengkuliknya lebih dalam bersama narasumber yang luar biasa sekali sudah hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Bapak Nandang Pangaribowo Eskom selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumsel. Halo selamat siang Bapak. Halo selamat siang Mbak Roza. Alhamdulillah baik sehat. Terima kasih. Ya. Dan tentunya Pak Nandang kita tidak sendirian ya. Namun kita juga kehadiran narasumber kita selanjutnya Ibu Tuti Murti SPMSI selaku Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel. Halo Ibu, selamat sore Mbak Roza ya. Iya betul sekali, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat meskipun cuaca berubah-ubah ya Bu ya. Oke. Ini seperti yang Roza bilang bahwasanya hari ini kita akan membahas mengenai antisipasi dampak kemarau panjang akibat El Nino ya Pak ya dan Bu juga. Namun kita harus, Roza ingin bertanya dulu nih mungkin dari BMKG-nya terlebih dahulu ya. Kondisi El Nino ini di Sumatera Selatan seperti apa dan pengaruhnya seperti apa nih di provinsi kita? Iya baik, dapat kami sampaikan bahwasanya El Nino itu adalah kondisi di mana suhu muka laut di Laut Pasifik itu sedang memanas dan secara meluas sampai dengan ke benua Amerika. El Nino yang terjadi itu akan mempengaruhi curah hujan yang ada di wilayah Indonesia. Khususnya juga akan berpengaruh di wilayah Sumatera Selatan. Prediksi kami El Nino akan terjadi di bulan Mei sampai dengan nanti di September bahkan diprediksi hingga akhir tahun 2026 ini. Demikian. Oke, sebentar lagi ya bulan Mei Pak ya prediksinya ya. Kalau di tahun ini apakah nanti prediksinya El Nino ini lebih ekstrim? Apakah bagaimana nih di tahun sebelumnya? Ya, berdasarkan pantauan dan monitoring yang kami lakukan, yang update mulai dari 10 harian dan bulanan, bahwasanya kondisi El Nino yang terjadi di tahun 2026 ini diprediksi dalam kategori masih di El Nino lemah. Dan ini akan berpengaruh terhadap kondisi curah hujan yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan akan berpengaruh dan kami juga menghimbau berdasarkan info dari BMKG Pusat juga dari Bapak Kepala Badan kami menyampaikan bahwasannya musim kemarau di tahun 2026 ini akan datang lebih cepat dan kondisinya akan lebih kering dari tahun sebelumnya. Ditambah juga akan terjadi El Nino lemah, ini akan menyebabkan kondisi kering yang menjadikan beberapa titik wilayah di Indonesia ini menjadi kondisinya cukup ekstrim, termasuk di wilayah lahan gambut yang dimiliki oleh wilayah di Sumatera Selatan. Demikian. Oke, ini artinya memang kalau musim kemarau bukan hanya kita sebagai manusia saja yang terdampak ya Pak ya, tetapi juga mungkin dari sektor pertanian juga ikut terdampak nih. Kalau dari Dinas Pertanian Bu Tuti, ini dampak awal yang dirasakan oleh petani di Sumsel bagaimana Bu Tuti tentang kemarau ini? Baik Mbak Roza. Sumatera Selatan itu sebetulnya diuntungkan ya. Kita itu punya 4 tipologi lahan. Artinya kita punya rawa pasang surut, kita punya lebak, terus kita punya lahan kering dan kita punya lahan irigasi. Nah memang El Nino tentunya akan berpengaruh ya. Tetapi di satu sisi dengan tipologi lahan lebak kita itu kita diuntungkan nih. Kita diuntungkan dengan kering akhirnya muka air di lahan-lahan
lebak itu bisa turun. Kalau sekarang kan masih belum bisa tanam tuh Mbak. Oh iya. Ya karena muka airnya masih tinggi. Nah dengan adanya curah hujan yang semakin berkurang, apalagi El Nino lemah ya sebetulnya. Nah ini kita diuntungkan untuk lahan lebak, terutama di tipologi lahan lebak tengahan dan dalam. Nah diharapkan nanti lahan-lahan lebak di tipologi tengahan dan dalam ini bisa tertanami ketika El Nino. Oh gitu, Iya. berarti artinya El Nino ini juga membawa manfaat Membawa juga manfaat ya juga untuk lebak Oke. gitu loh. Nah selain kebermanfaatan itu dampak negatifnya nih Bu, kalau di bidang pertanian apa nih yang terdampak dari El Nino? Ya sebetulnya ada ya, misalnya untuk lahan-lahan irigasi, kalau muka sungainya berkurang, tentunya kan air yang ke lahan irigasi tentunya juga akan berkurang. Tetapi tentunya kita sudah melakukan antisipasi ya, kita harus mengantisipasi untuk lahan-lahan irigasi mungkin disiapkan pompa untuk menarik air dari sungai. Kemudian di lahan-lahan kering juga tentunya kita juga mengantisipasi dengan percepatan tanam, artinya dari sekarang kan masih April, artinya masih ada curah hujan sebagaimana yang disampaikan Pak Nandang, sehingga ketika tanaman sudah besar ya, tidak terlalu butuh air, itu kemarau datang. Gitu. Artinya Bu Tuti, apakah Sumsel berarti sudah siap seperti itu ya Kita untuk sudah menghadapi kemarau? sudah menyiapkan strategi-strategi untuk menghadapi El Nino. Oke, ini apakah sudah tersebar sosialisasinya kepada para petani atau bagaimana Bu Tuti? Untuk saat ini memang kita masih mempersiapkan, misalnya kita masih mempersiapkan surat-surat gubernur, kemudian SK-SK, nanti kita akan membentuk posko-posko Mbak. Oh gitu. Ya ada posko-posko di dinas provinsi, dinas kabupaten. Nah nanti kan berjenjang ya, tentunya informasi akan disampaikan dari kita, ke dinas pertanian kabupaten, kemudian ke teman-teman penyuluh yang berada di lapangan. Wih, keren ini ya, dari dinas pertanian artinya sudah sangat menyiapkan Bu ya untuk menghadapi El Nino ini sendiri. Nah kalau dari kita kembali ke Pak Nandang ya dari BMKG, apakah ada perbedaan Pak El Nino ini yang terjadi di perdesaan sama di perkotaan Pak? Bagaimana Pak? Iya, untuk dampak El Nino sebenarnya seluruhnya hampir sama ya untuk seluruh wilayah di wilayah Indonesia. Artinya dalam kategori curah hujan. Curah hujan itu pasti akan berkurang karena curah hujan akan tertarik ke wilayah Pasifik. Dan ini juga sebenarnya ada dua indikator ya sebenarnya untuk yang berdampak mengurangi curah hujan. Yang kedua itu adalah IOD atau Indeks Ocean Dipole Mode yang ada di laut Samudra Hindia yang berada di sebelah timur pantai Afrika. Dan ini biasanya kalau kondisinya laut tersebut suhunya positif atau memanas, ini juga bisa mengurangi potensi curah hujan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk di wilayah Sumatera Selatan karena berada di Indonesia bagian barat. Itu juga akan berdampak kepada pengurangan curah hujan yang ada di setiap wilayah di Indonesia, demikian. Oke, kalau untuk di Sumsel sendiri bagian mana nih Pak yang paling rawan nih saat El Nino? Ya, untuk yang paling rawan biasanya daerah-daerah yang memiliki topografi yang landai ya. Ini ya biasanya daerah-daerah seperti Kabupaten Oki yang sudah notabene memang rawan kebakaran hutan dan lahan. Lalu ada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muba, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kota Prabu Muli, lalu ada Oku Timur, sebagian Lahat. Daerah-daerah yang cukup aman biasanya daerah-daerah di Sumatera Selatan bagian barat yang notabene daerah tersebut adalah daerah-daerah yang memiliki lereng pegunungan karena dekat dengan sumber air, demikian. Oke gitu ya, berarti di arah Pagar Alam gitu ya. Betul. Yang agak tidak terlalu rawan seperti itu. Iya, daerah tersebut memang memiliki daerah tingkat kelembaban yang cukup tinggi di daerah-daerah yang bertopografi tinggi tersebut. Sehingga bila terjadi kondisi ekstrim panas biasanya akan cepat lembab dan cepat terjadi hujan di daerah-daerah lereng tersebut, demikian. Oke baik, ini seperti kata Pak Nandang ya bahwasanya kita ini memang melangganan seperti itu kebakaran hutan Pak ya, apalagi kalau kita memasuki fase El Nino nih. Nah kalau menurut Bu Tuti sendiri pandangannya dari Dinas Pertanian bagaimana nih Bu kejadian kebakaran hutan dari perkebunan dan lain sebagainya? Kebakaran hutan itu sebetulnya ya kalau dari BPBD itu selalu itu bukan alam ya, artinya memang
manusianya oknumnya gitu gitu ya. manusianya. Nah, kita sebetulnya di tahun 2025 ini ada satu kegiatan yang cukup lumayan lah. Artinya kita punya kegiatan cetak sawah rakyat. Itu yang memang di lokasi-lokasi yang memang bukan sawah gitu. Artinya sawah baru gitu ya, sawah baru. Nah, sebetulnya ini juga ada tujuannya. Kita harapkan dengan lahan-lahan yang selama ini rentan kebakaran ya, artinya yang tidak diusahakan. Nah, ini mudah-mudahan dengan dicetak sawah ini juga akan mengurangi di beberapa titik ya, di beberapa titik, tidak semuanya, tidak total Sumsel lah. Di beberapa titik bisa mengurangi kebakaran lahan. Oke, diharapkannya seperti itu Bu Ya. ya. Ini apakah sosialisasinya sudah berjalan juga Bu mengenai kebakaran hutan ini atau bagaimana? Terkait sosialisasi tentunya ada tim ya, ada tim terkait dengan sosialisasi kebakaran lahan. Itu tidak hanya menjadi tusinya Dinas Pertanian saja, artinya ada BPBD di situ, ada timnya ada dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, termasuk BMKG juga gitu iya, loh. betul. Ini berkewajiban, semuanya mempunyai kewajiban yang sama lah gitu untuk mensosialisasikan bahaya kebakaran lahan gitu. Dari sisi pertanian kita juga punya petugas ya, petugas lapang itu namanya POPT, itu yang biasanya memang kita harapkan berperan di dalam sosialisasi supaya petani tidak membakar lahan, terutama di dalam mempersiapkan lahan, mempersiapkan lahannya itu tidak dengan cara dibakar. Apakah sebenarnya bisa ada solusi lain Bu selain dengan cara membakar tersebut? Ya, dengan penggunaan alsintan kalau untuk lahan-lahan pertanian ya. Kalau untuk lahan pertanian itu penggunaan alsintan. Nah, cuma kan kadang-kadang memang jumlahnya kan tidak cukup dengan jumlah petani yang banyak dan dengan luasan lahan yang luas. Itu permasalahannya. Oke, itu yang menjadi masih PR ya Bu ya. Oke, baik. Kalau Pak Nandang sendiri melihat kejadian kebakaran hutan nih, sebentar lagi kita akan memasuki fase El Nino Pak ya. Ini gimana nih kalau dari BMKG sendiri, apakah ada strategi-strategi tertentu untuk menghadapi kebakaran hutan atau bagaimana? Iya, jelas ya. Kami amanah dari Bapak Kepala Badan, kami melakukan sosialisasi terutama juga pendekatan ke stakeholder terkait. Jadi kami kemarin sejak rilis bahwasanya perakiraan musim kemarau dari BMKG Pusat dan juga kami juga rilis di daerah atau di tiap-tiap UPT merilis perakiraan musim kemarau di tiap-tiap daerahnya. Kami menyebarluaskan terutama pertama ke pemerintah daerah, pemangku kepentingan setempat seperti Bapak Gubernur dengan jajarannya seperti BPBD, termasuk kemarin ke Dinas Pertanian Bu ya, kami juga sosialisasi terkait kemarau di tahun 2026 ini. Dan termasuk juga ke kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan melalui kegiatan kami yang namanya SLI. Iya, Sekolah Lapang Iklim. Kami lakukan nanti biasanya untuk mensosialisasikan SLI terkait bahaya-bahaya kejadian yang ekstrim seperti karhutla dan banjir longsor biasanya yang kami lakukan untuk sosialisasi tersebut. Dan kami juga melakukan sosialisasi literasi terhadap akademisi yang ada di wilayah Sumatera Selatan, termasuk universitas, lalu SMA, SMP, bahkan SD, bahkan dari sejak dini anak-anak yang taman kanak-kanak kami persilakan melakukan kunjungan ke kantor kami untuk kami lakukan edukasi dengan yang kami namakan akademi school di BMKG seperti itu. Jadi kami juga banyak melakukan kegiatan termasuk kegiatan tambahan lainnya yang kami sosialisasikan melalui medsos, internet dan sebagainya. Itu kami gencarkan termasuk peringatan dini hampir tiap 10 hari kami laporkan ke teman-teman stakeholder termasuk pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Demikian. Oke, baik. Ini artinya memang programnya sudah banyak sekali yang diupayakan oleh pemerintah dan BMKG. Baik Ibu Tuti, Pak Nandang, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan setelah ini kami akan kembali lagi dalam Menyongsong Indonesia Maju. Untuk itu tetaplah bersama kami.
welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama Pak Nandang dan juga Ibu Tuti ya. Namun sebelum itu, Roza ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya secara langsung, silakan telepon kami di 0711 311 454 atau boleh kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0811 7871 974. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, mungkin ke Ibu Tuti ya. Nah ini kalau dari pantauan Dinas Pertanian, apakah selama musim kemarau ini nantinya akan ada penurunan produksi atau bagaimana, Bu Tuti? Secara umum sebetulnya tentunya kemarau akan berpengaruh ya. Nah, cuman itu tadi kita berharapnya kan tipologi lahan kita itu cukup banyak. Artinya yang tahun kemarin ketika La Nina itu lebak-lebak dalam itu tidak bisa tertanami, ketika El Nino lahan-lahan tersebut bisa tertanami. Jadinya akan ada tambahan produksi dari lahan-lahan yang kemarin tidak tertanami, sekarang bisa tertanam. Gitu. Komoditinya apa saja nih Bu? Itu yang saya ceritakan untuk padi ya. Untuk padi, oke. Yang mengalami penurunan seperti itu Bu? Yang terdampak, yang akan terdampak. Okay. Nah, cuma kan karena kita mempunyai tipologi lahan yang lengkap, ya, artinya ketika lahan lebak dalam itu musim hujan tidak bisa tertanami, ketika El Nino bisa tertanami gitu. Artinya ini kan bisa menutupi kalaupun terjadi kekeringan di tempat lain, yang misalnya di irigasi yang airnya kurang tersedia gitu. Oke, kalau untuk komoditi lain Bu, apakah bisa juga menggunakan dialihfungsikan seperti itu juga lahannya atau bagaimana Bu? Sementara kan kalau ini kan himbauan dari Kementerian Pertanian lahan sawah untuk tidak ditanami komoditi lain. Oh, nah, gitu jadi ya, kan kita kan ada ada lahan-lahan yang memang sudah diploting untuk hortikultura, kemudian ada yang kalau di kita kan subsektornya kan tanaman pangan dan horti ya. Artinya ada padi, ada jagung, kemudian ada komoditi kacang-kacangan umbi gitu ya. Kemudian ada kalau horti kan ada buah, ada sayur, ada tanaman biofarmaka. Kalau untuk hortikulturanya sendiri apakah nanti akan terdampak juga Bu, dari El Nino ini atau bagaimana? Tergantung ya, tergantung El Nino-nya lemah atau kuat ya Pak Nandang ya. Nah biasanya tapi petani hortikultura itu lebih ulet dibandingkan memang petani tanaman pangan. Mereka sudah menyiapkan ya, apakah nanti bentuknya sumur, sumur suntik ataukah sumur bor di lahannya, kemudian ataukah nanti mereka sudah menyiapkan pompa dan selang yang panjang untuk menarik air dari sungai gitu. Biasanya kalau hortikultura itu lebih siap. Lebih siap ya Bu ya, dan lebih berpengalaman juga ya, dan siap untuk menyambut El Nino ini ya. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Tuti tadi, Pak Nandang, apakah El Nino tahun ini prediksinya seperti apa? Apakah kuat seperti itu, tinggi atau bagaimana Pak? Iya, berdasarkan monitoring kami sampai saat ini, prediksi untuk El Nino di tahun 2026 ini dalam kategori
lemah. Jadi kami terus memantau, memang berdasarkan dari pantauan meteorologi yang ada di seluruh dunia, yang memiliki BMKG di seluruh dunia juga, itu memantau terus kondisi Laut Pasifik hingga nanti sampai akhir tahun. Berdasarkan pantauan kami memang trennya terus meningkat suhu muka lautnya dan diperkirakan memang masuk dalam kategori moderate. Namun demikian itu baru prediksi saja sampai dengan saat ini. Kami terus memantau di 3 bulan ke depan nanti bahwasanya itu akan terupdate dan prediksi dari kami saat ini masih dalam kategori El Nino lemah. Dan kami juga melihat bahwasanya ketersediaan air juga yang ada di wilayah Sumsel saat musim kemarau, kalau dalam keadaan normal itu akan berada di kisaran 50 sampai dengan 100 mm ya curah hujannya. Namun demikian karena kondisinya El Nino lemah ini diprediksi akan terus menurun dan bisa berdampak kepada lahan-lahan pertanian demikian. Oke, prediksinya adalah El Nino tahun ini cukup lemah ya Pak ya. Tapi ada kabar nih Pak ya bahwasanya ada fenomena El Nino Godzilla nih yang diprediksikan April sampai Oktober ini, bagaimana Pak kalau dari BMKG? Begini dapat kami sampaikan, kalau El Nino Godzilla mungkin hanya sebatas istilah ya. Sampai saat ini dari Bapak Kepala Badan dan teman-teman BMKG yang ada di seluruh Indonesia belum berstatement akan terjadi El Nino Godzilla. Itu statementnya keluar mungkin dari teman-teman sebelah bahwasanya El Nino yang terjadi kami tetap berasumsi dengan data yang ada. El Nino yang akan terjadi adalah El Nino dalam kategori lemah. Mungkin yang dimaksudkan El Nino Godzilla adalah El Nino super kuat. Jadi kategori El Nino itu ada 4, yaitu pertama El Nino lemah, moderate, kuat, dan sangat kuat. Dan itu yang dimaksud mungkin El Nino dalam kategori sangat kuat. Dalam prediksi kami hingga akhir tahun ini El Nino akan berada di kategori El Nino lemah. Demikian. Oke, baik. Ini artinya tidak perlu khawatir Pak ya, karena secara prediksi sebenarnya El Nino kita di tahun ini cukup lemah seperti itu. Baik, nah kalau kita kembali ke Dinas Pertanian Bu Tuti ya, kan kalau kemarau ini biasanya identik dengan kita krisis air seperti itu Bu ya. Kalau di pertanian sendiri adakah strategi dalam pengelolaan air agar tetap tercukupi selama musim kemarau nanti Bu Tuti? Sebetulnya pertanian itu cukup dinamis ya, artinya begini. Untuk tanaman padi pun sebetulnya bukan tanaman air, tapi butuh air. Betul. Jadi tidak semua stadia tanaman padi itu membutuhkan air yang banyak. Nah, jadi ketika awal-awal pertumbuhan mungkin memang dibutuhkan air yang banyak. Tapi ketika nanti sudah bertambah usianya, itu justru airnya harus dikurangin gitu. Nah, nanti butuh air lagi ketika nanti akan mulai pengisian malai. Nah, cuma memang yang sangat butuh air itu adalah komoditi-komoditi horti ya, misalnya sayuran gitu ya. Nah, tapi itu tadi yang saya sampaikan, petani hortikultura itu jauh lebih siap gitu lah. Karena memang biasanya skalanya kan tidak terlalu luas, beda dengan tanaman padi ya. Kalau tanaman padi itu kan rata-rata petani punya lahan berhektar-hektar gitu, ada yang sampai 2 hektar satu orang gitu ya. Nah, tapi kalau hortikultura mungkin hanya 300 meter gitu ya, hanya 400 meter gitu, petak-petak. Tadi Bu Tuti juga bilang bahwasanya bisa menggunakan sumur itu Bu ya, yang di bor seperti itu Bu. Ya, sumur bor. Itu apakah memang boleh atau diizinkan atau bagaimana Bu? Kan kalau sumurnya dangkal kan boleh gitu. Boleh, ya. masih boleh gitu. Kecuali kalau misalnya yang sumur submersible ya memang harus ada izin dari PU ya. Oke, baik. Selamat Paling tidak kita Dinas Pertanian itu sudah menyiapkan strategi-strategi Mbak Roza terkait dengan menghadapi El Nino ini ya. El Nino. Baik, Bu Tuti, Pak Dadang, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Halo, selamat sore. Saya Rama dari Kertapati. Mau nanya nih, tadi kan disebut ada istilah El Nino Godzilla ya tadi ya. Kira-kira kalau untuk di Sumatera Selatan ini dampaknya itu kayak mana ya? Apa hebat apa? Soalnya namanya itu termian gitu. Oke, baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Rama dari Kertapati nih, mungkin yang bisa menjawab Pak Nandang ya dari BMKG ini untuk kalau misalkan memang El Nino Godzilla itu terjadi di Palembang atau Sumatera Selatan, ini dampaknya seperti apa Pak kalau El Nino tinggi atau kuat ini? El Nino yang super kuat biasanya sangat ekstrim kejadiannya itu ya. Tentunya di wilayah Sumatera Selatan akan berdampak sangat ekstrim juga. Pengurangan curah hujan itu akan sangat signifikan. Seperti contohnya di tahun 2023, ya 2023 itu terjadi El Nino. Nah, El Nino tersebut berdasarkan analisis kami itu kejadian El Nino waktu itu adalah El Nino lemah hingga moderate. Itu dampaknya adalah mengurangi curah hujan sebanyak 40% di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Artinya kalau El Nino-nya super kuat ini akan berdampak sangat minim curah hujan di wilayah Indonesia yang menyebabkan tingkat kekeringan semakin tinggi. Dan artinya sumber-sumber air yang ada di wilayah Indonesia juga akan menjadi lebih kering. Dan itu berdampak ke sangat sosial nantinya kepada masyarakat, khususnya terhadap kurangnya air bersih di wilayah tersebut. Sehingga dampak sosial tersebut akan menjadi masalah bagi pemerintah. Dan ini memang kalau bila terjadi ke kondisi tersebut dan pemerintah juga harus segera mengantisipasi bagaimana caranya berhemat air dan melakukan atau mencari sumber-sumber air bersih yang dapat digunakan untuk masyarakat, demikian. Oke, baik, ini ya jangan sampai sih sebenarnya Pak ya terjadi El Nino super kuat ini. Nah, tapi tadi Pak Nana juga sempat menyinggung tentang ketersediaan air Pak. Nah, kalau diprediksi tahun ini dengan El Nino yang mungkin cukup lemah, untuk ketersediaan airnya diprediksi bagaimana nih untuk di Sumsel? Iya. Kalau untuk di Sumsel, kami harapkan ini masih dalam keadaan netral ya, karena Sumsel sumber-sumber airnya cukup banyak. Dia juga karena Sumsel juga memiliki banyak aliran sungai, dan ini kalau bisa dimanfaatkan oleh teman-teman stakeholder ini mungkin bisa mengamankan daerah-daerah yang kekurangan air seperti itu. Jadi kami juga memantau bahwasanya kalau terjadi El Nino, biasanya wilayah Sumatera Selatan tidak terlalu kekurangan air karena masih adanya kebutuhan air dari Sungai Musi yang bisa dimanfaatkan, demikian. Oke, baik. Ini bersyukurnya kita ada sungai yang cukup panjang ya Pak ya. Yang insya Allah mungkin walaupun kemarau airnya juga tidak akan habis seperti itu. Baik, Pak Nandang dan Ibu Tuti, kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentunya di Menyongsong Indonesia Maju. Untuk itu tetaplah bersama kami. Rumah kita punya atap. Biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air. Dan nyimpen pelan-pelan. Kalau atapnya rusak, bocor lagi. Pak, Papa atap teras bocor nih. kayak gini kalau hutannya hilang. Tapi kita bisa benerin atap bumi kok. Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami
menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju, dan tentunya tema kita pada hari ini antisipasi dampak kemarau panjang akibat El Nino, dan kita masih membahas pembahasan ini bersama narasumber luar biasa kita Pak Nandang dan juga Ibu Tuti. Namun sebelum itu kita ingin mengajak terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0811 7871 974 atau boleh juga langsung telepon di 0711 311 454. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya, ini untuk Dinas Pertanian mungkin ya. Izin, selamat sore, nama saya Depi dari Ogan Ilir, ingin bertanya. Tadi kan disebutkan El Nino itu untuk lahan lebak itu menguntungkan. Tapi padi kami kalau hilang hujan dikit saja sudah susah karena mengandalkan air hujan, Bu. Nah ini bagaimana nih dengan padi kami yang airnya dari hujan? Boleh silakan dijawab Ibu Tuti. Baik, terima kasih Bu Devi. Atas pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa lahan lebak itu mempunyai 3 macam ya. Artinya ada lahan lebak pematang, kemudian lebak tengahan dan lebak dalam. Yang saya sampaikan tadi yang diuntungkan pada saat El Nino itu adalah lahan-lahan lebak yang tengahan dan dalam. Nah, tentunya untuk yang pematang ini memang ketika curah hujan berkurang itu juga akan terganggu. Nah itu biasanya kan kita memakai pompanisasi Mbak, itu air dari sungai itu yang kita gunakan untuk mengairi sawah-sawah yang kekurangan air pada saat musim kemarau. Oke, itu ya Bu ya, ada memang semuanya ada solusinya Bu ya. Kalau untuk embung desa nih Bu, apakah itu bisa dimanfaatkan atau bagaimana? Bisa dimanfaatkan, artinya kalau misalnya di situ ada embung ya tentunya kan embungnya ditarik dari sungai. Itu juga tetap membutuhkan pompa. Oke, baik, ini masih bersama Bu Tuti. Kalau misalkan kemarau panjang nih nanti Bu ya, apakah ini akan mempengaruhi harga pangan, harga produksi bagaimana Mbak? Kan tergantung stok. Kalau ya? harga itu kan tergantung stok. Kalau alhamdulillah ini 2 tahun ini Bulog itu stoknya cukup. Nah kalau kemarin informasinya cukup sampai 4 bulan ke depan. Insya Allah cukup Bu ya, alhamdulillah. Sumsel ini keren sekali loh. Kita kembali ke Pak Nandang nih Pak Nandang. Kemarau ini kita identik dengan krisis air Pak ya. Ini bagaimana nih menurut dari BMKG sendiri peran masyarakat dalam ketika kita nanti menghadapi krisis air Pak di musim kemarau yang panjang nanti? Iya. Untuk kemarau di tahun ini memang prediksinya akan datang lebih awal dan tentunya kalau datang lebih awal pastinya kemaraunya akan sedikit lebih panjang. Dan ini dihimbau kepada masyarakat untuk berhemat air. Jadi berhemat air bersih untuk pemanfaatan kesehariannya demikian. Pada dasarnya sebenarnya di musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan. Sebenarnya di musim kemarau tetap ada hujan, namun intensitas hujannya itu biasanya tidak seperti saat musim hujan. Dan karena ada El Nino tersebut juga potensi hujan tersebut sifat hujannya di bawah normal. Rata-rata hampir nanti sampai dengan September nanti itu di bawah normal semua. Khususnya saat puncak musim kemarau di bulan Juli sampai dengan Agustus. Itu diperkirakan curah hujan sangat minim dan potensi untuk tingkat kekeringan itu sangat tinggi, sehingga menyebabkan potensi yang air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu akan berkurang. Dan itu kami menghimbau kepada masyarakat, pemerintah daerah itu untuk bisa menghemat air bersih khususnya ya, untuk bisa dimanfaatkan bagi masyarakat demikian. Oke, baik. Pak Nandang, ini kan kita
kita prediksi ya, bisa kita ketahui bahwasanya El Nino ini akan datang di bulan apa seperti itu. Nah ini apakah memang sebenarnya fenomena ini tidak bisa kita hindarkan atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Ya, fenomena terkait El Nino tidak bisa kita hindarkan karena itu terjadi di Laut Pasifik ya. Laut Pasifik itu skala luasannya bisa 2 kali sampai 3 kali Indonesia luasannya. Itu yang kita lihat adalah pantauan suhu muka laut yang ada di Laut Pasifik tersebut hingga kedalaman mungkin sampai dengan 10 meter. Dan itu dipantau suhu muka lautnya kalau dalam keadaan dingin dia akan bernama nanti La Nina dalam skala satuan yang luas. Dan itu kalau La Nina artinya uap air akan datang ke wilayah Indonesia. Tapi kalau dia El Nino itu suhu muka lautnya akan memanas dan pergerakan tekanan udaranya itu akan bergerak ke arah benua Amerika. Karena Indonesia yang memiliki tekanan lebih rendah dari Laut Pasifik tersebut akan tersedot ke arah benua Amerika sehingga hujannya akan jatuh lebih banyak ke benua Amerika, demikian. Oke, baik. Kalau dari Dinas Pertanian sendiri, kalau kita menghadapi kemarau nanti, Ibu, kan banyak pertanian yang terdampak lah seperti itu, seperti yang bertanya tadi Bu ya. Nah ini apakah dari Dinas Pertanian atau pemerintahan setempat ada program bantuan atau intervensi atau bagaimana nih Bu untuk petani yang terdampak? Jadi begini, kita kan kemarin sosialisasi oleh BMKG ya. Nah kita langsung menyusun langkah-langkah untuk menghadapi El Nino. Artinya kita akan menyiapkan skenario-skenario menghadapi itu. Untuk lahan tipologi lembak dalam seperti apa, tengahan seperti apa, kemudian pasang surut seperti apa. Nah kemarin kita sudah menyampaikan surat ke Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur sudah menyampaikan surat untuk Bupati Wali Kota antisipasi terhadap fenomena El Nino ini. Kemudian kita akan melakukan gerakan-gerakan ya Mbak ya, gerakan-gerakan percepatan tanam. Sepanjang sekarang misalnya air masih ada, nah ini kita lakukan pertanaman di lahan-lahan itu supaya ketika nanti kemarau itu tanaman sudah pada stadia yang tidak terlalu butuh banyak air, gitu ya. Nah kemudian yang lebak dalam tadi justru bisa tertanami karena turunnya muka air gitu. Nah jadi dan kita sudah, karena kita tahun ini bekerja sama dengan TNI, jadi kita akan ada satgas ya, ada satgas ketahanan pangan. Ini kita akan selalu melakukan monitoring, kemudian juga nanti akan ada brigade yang melibatkan batalion tanaman pangan yang akan membantu kita menangani ya kalau misalnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah. Tapi yang penting kita akan melakukan gerakan percepatan tanam di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan ya untuk menghadapi El Nino ini. Ketika El Nino datang, lahan-lahan kita sudah tertanami. Harapannya begitu. Harapannya begitu Bu ya. Dan tentunya komoditas pangan juga masih tetap tercukupi meskipun kemarau panjang. Insya Allah masih bisa tercukupi. Karena itu tadi kita diuntungkan dengan tidak tipologi lahan kita tuh tidak satu gitu loh ya. Artinya ada lebak, ada pasang surut, ada irigasi, ada lahan kering gitu. Oke, baik. Nah Pak Nandang, kalau misalkan kita sudah memasuki fase El Nino ini, saat ini kan kita masih dalam tahapan memprediksi seperti itu, Pak ya. Nah ini apakah ada strategi atau inovasi nih yang diupayakan oleh BMKG ataupun pemerintah dalam menghadapi El Nino ini, Pak? Iya, strateginya adalah kami memiliki kedeputian OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca. Dan kami menghimbau kepada teman-teman, khususnya ya teman-teman di kementerian yang memiliki pembiayaan untuk melakukan OMC, itu bisa datang ke tempat kami, ke BMKG untuk koordinasi terkait pelaksanaan OMC tersebut. Jadi strateginya adalah melakukan pembasahan di beberapa wilayah agar ketersediaan air lalu juga
tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan itu dapat diminimalisir demikian. Oke, ada operasi modifikasi cuaca Iya. Pak ya dari BMKG. Nah, operasi modifikasi cuaca ini apakah hanya untuk mengatasi kebakaran hutannya saja atau bisa dimanfaatkan juga nih selama musim kemarau untuk yang lain, Pak? Ya, operasi modifikasi cuaca ini adalah bentuknya untuk pembasahan ya kalau untuk musim kemarau biasanya. Dan itu dibutuhkan harus ada awan hujan yang tersedia di daerah tersebut. Bila tidak ada awan hujan itu akan sulit melakukan operasi modifikasi cuaca. Dan di sini Mbak ya, ini ada dua sisi sebenarnya. Tadi kalau melakukan operasi modifikasi cuaca ini akan berdampak juga ke lahan pertanian sebenarnya. Dan kalau itu dilakukan pembasahan, ini harus berkoordinasi juga dengan teman-teman Dinas Pertanian, lahan mana saja yang sudah ditanami daerah lebaknya. Kalau terisi sungai-sungainya terisi penuh dan lebak-lebaknya terisi penuh, itu akan mengganggu tadi lahan yang sudah terbuka akibat kering tersebut, lahan yang kering tersebut, demikian. Jadi tentunya ini memang terjadi dua sisi ya, yang satu adalah kebakaran hutan dan lahan, dan yang satu tadi betul yang disampaikan oleh Ibu Kabid, Bu Tuti, bahwasanya ini menguntungkan untuk di pertanian akan terbukanya tambahan lahan yang ada di lebak tengah tadi, lebak tengah dengan lebak dalam seperti itu. Oke, baik. Ini salah satu inovasi dari BMKG juga Pak ya, operasi modifikasi cuaca. Kalau menurut Bu Tuti ini, kalau misalkan kemarau kita berkepanjangan dan ada beberapa lahan pertanian yang membutuhkan air, apakah membutuhkan juga operasi modifikasi cuaca ini atau bagaimana Bu Tuti? Tentunya tetap butuh Mbak, artinya di lokasi-lokasi seperti yang tadi lahannya Mbak Desi yang di Ogan Ilir ya, Devi ya. Nah, itu kan dia karena lebaknya lebak pematang, tentunya itu mungkin di lokasi-lokasi yang begitu diperlukan, atau di lahan-lahan kering yang memang tergantung dengan curah hujan ya, atau di lahan-lahan irigasi yang di mana yang sumber airnya itu dari dam atau dari sungai dan muka airnya sudah turun. Nah, itu mungkin daerah-daerah begitu tentunya sangat dibutuhkan gitu lah. Artinya memang koordinasi antara BMKG kemudian stakeholder yang lain ini akan sangat membantu bagi pertanian untuk menghadapi ya dampak baik dampak buruknya ataupun dampak baiknya dari El Nino. Ini kolaborasi lintas sektornya, ini pertanian berarti berkolaborasi dengan sektor mana saja nih Bu Tuti? Kita sebetulnya sudah sejak lama dengan BMKG kita memanfaatkan informasi-informasi yang disampaikan oleh BMKG. Dan kemarin BMKG memang sosialisasi Mbak di kantor kami. Nah, makanya kemudian kami juga dengan dengan TNI sekarang, dengan TNI juga, kemudian dengan kepolisian pun pertanian juga bekerja sama untuk komoditi jagung. Kemudian dengan dunia usaha, tentunya dengan dunia usaha pun juga kita berkolaborasi. Kemudian dengan terkait dengan instansi vertikal, kita juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai 8 ya, terkait dengan saluran-saluran irigasi, kemudian dengan OPD yang lain pun, OPD misalnya PSDA, sumber daya air ya. Nah, artinya informasi-informasi ini kan akan saling melengkapi sehingga didapatkan informasi yang yang lengkap untuk bagaimana kita mensiasati ya semua. Ya tidak hanya El Nino sebetulnya, ketika La Nina pun kita juga bersinergi gitu loh. Artinya memang membutuhkan sektor lain juga Bu ya dalam menangani El Nino ataupun La Nina ini ya Bu ya. Nah, kalau kita berkaca dari tahun sebelumnya nih Bu, kalau misalkan kita di tahun sebelumnya juga mengalami kemarau panjang dan lain sebagainya, ini apakah ada aduan dari masyarakat mengenai lahan pertaniannya atau bagaimana nih Bu? Biasanya memang akan ada ya, di tahun 2023 ya kemarin ya Pak Nandang ya, cuaca cukup kering, tapi sebetulnya kita katanya hat-trick La Nina. Nah, tapi dulu saya ingat mungkin di 2015, 2017, nah itu biasanya memang Dinas Pertanian itu disupport dari Kementerian Pertanian akan adanya bantuan pompa ya, artinya pompanisasi itu akan sangat membantu terkait dengan mensiasati El Nino. Oke, ini artinya meskipun fenomena kita alami, tapi pemerintah juga ikut andil ya, berupaya seperti La Nina pun sebenarnya juga butuh pompa, tetap juga airnya dikeluarin. Betul. Iya. Oke, baik Pak Nandang dan Bu Tuti, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah banyak yang kita bahas ya bersama Ibu Tuti juga Pak Nandang nih. Kalau dari BMKG sendiri Pak, untuk El Nino ini kan kita sudah mengalami dari tahun-tahun sebelumnya Pak ya. Ini apakah ada inovasi teknologi yang bisa kita gunakan saat ini untuk menghadapi perubahan iklim terkhususnya di El Nino ini Pak? Ya, tadi sudah kami sampaikan ya untuk teknologi yang sudah mutakhir yang kita pakai itu adalah modifikasi cuaca. Oke. Iya, jadi modifikasi cuaca tersebut bukan hanya digunakan saat El Nino saja, tapi juga bisa digunakan untuk merubah kondisi ekstrim menjadi kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Jadi contohnya seperti waktu hujan diperkirakan ekstrim di wilayah Jakarta, itu BMKG dengan pemerintah setempat melakukan modifikasi cuaca agar hujan yang terjadi ekstrim tersebut bisa dikurangi agar dampaknya tidak menyebabkan korban jiwa di wilayah Jakarta waktu itu. Jadi modifikasi cuaca juga bukan hanya digunakan saat untuk kondisi cuaca ekstrim atau El Nino, La Nina, sebagainya. Bisa juga dipakai untuk event-event sebenarnya ya. Event-event seperti misalnya upacara bendera, kenegaraan itu betul. Yang diprediksi oleh BMKG memang akan terjadi hujan, terus seperti MotoGP diprediksi BMKG itu akan terjadi hujan. Memang hujan akan terjadi, tapi dampak diminimalisirnya bisa dengan modifikasi cuaca tersebut. Baik, gitu ya, dengan inovasi teknologi sekarang Pak ya, kalau kita membuat acara bisa nih kolaborasi dengan BMKG Pak ya. Oke, baik. Harapannya mungkin tadi seperti yang kita bicarakan bahwasanya El Nino yang kuat itu juga tidak terjadi di kita Pak ya. Iya. Untuk El Nino sebenarnya El Nino super kuat ya yang digambarkan tadi, mungkin istilah yang di luar sana Godzilla, tapi di kami ada ilmiahnya adalah istilahnya super kuat. Dalam prediksi kami sampai dengan saat ini dan pantauan monitoring kami dengan BMKG yang ada di seluruh dunia itu prediksinya di pertengahan semester tahun ini itu paling kuat itu ada di kategori moderate. Namun demikian sampai saat ini kami memprediksi sampai dengan akhir tahun nanti itu adalah El Nino lemah. Namun demikian masyarakat tetap kami himbau apapun El Nino-nya ini akan berdampak pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Oke, baik. Untuk masyarakat nih Pak ya, mungkin pemirsa TVRI juga yang ingin mengetahui nih untuk prediksi-prediksinya bisa diakses di mana nih Pak? Ya. Pak Nandang. Ya. Untuk masyarakat juga kami himbau untuk selalu mengakses informasi kami
baik melalui Android di info BMKG, ada juga melalui website kami di website bmkg.go.id, di Staklim Strip Sumsel bmkg.go.id, lalu juga di medsos kami, Instagram dan sebagainya. Kami selalu menyajikan informasi update per 10 harian. Lalu juga informasi cuaca juga kami teman-teman produksi yang ada di stasiun meteorologi SMP 2 juga memproduksi informasi cuaca harian agar masyarakat bisa mengakses kondisi cuaca yang ada di wilayah masing-masing. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung. Oke, itu yang paling penting Pak ya. Betul. Dan BMKG juga sudah berkolaborasi dengan TVRI nih Pak ya, bisa dilihat dan bisa diakses di setiap jam 4 nih setelah berita, nanti akan ada informasi cuaca terkini untuk besoknya Pak ya. Oke baik, nah ini kalau dari Dinas Pertanian Ibu Tuti, himbauan apa nih Bu untuk antisipasi di musim kemarau panjang nanti agar pertanian kita tetap bisa berjalan dan lain sebagainya. Silakan Ibu Tuti. Tentunya yang pertama kami menghimbau petani untuk tidak membakar lahan ketika membuka lahan pertanian ya. Kemudian yang kedua tentunya tetap mensiasati informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG, karena petani juga sekarang sudah lebih modern loh Mbak. Artinya mereka juga sudah punya Android, sudah bisa mengakses informasi ya. Nah kemudian ada juga teknologi mungkin kami punya, artinya petani harus juga mensiasati dengan menggunakan benih-benih yang tahan cekaman, artinya tahan kekeringan gitu ya. Kan ada varietas-varietas misalnya Inpago, itu kan memang untuk dalam pertumbuhannya dia tidak membutuhkan terlalu banyak air. Nah jadi di pertanian itu juga ada artinya varietas-varietas yang tahan kering, kemudian varietas-varietas yang tahan rendaman gitu. Nah, itu tersedia sebetulnya. Nah, cuma kadang-kadang memang informasinya yang memang apakah memang tidak tersampaikan atau memang petani kadang-kadang ada tidak suka terhadap satu parameter dari varietas. Nah, misalnya kadang-kadang varietas yang kering ini mungkin berasnya itu nasinya agak perah gitu ya. Nah, kadang masyarakat kita terutama mayoritas masyarakat Sumatera Selatan itu justru mencari beras yang pulen gitu. Nah, jadi memang teknologi itu akhirnya memang kami kadang-kadang kalau bicara sama pemulia, kami pesen dong benih yang bulirnya panjang, rasanya pulen ya, kemudian yang tidak butuh terlalu banyak air. Nah, begitu kan. Nah, cuman kan untuk menghasilkan varietas yang ideal itu tentu butuh waktu, juga butuh biaya yang banyak juga ya untuk melakukan pemuliaan itu. Nah, tapi paling tidak sudah tersampaikan bahwasanya ada varietas yang adaptif terhadap kekeringan. Dan itu bisa dipilih Bu ya? Ada. Dan harapannya juga sosialisasinya juga sudah sampai ke petani-petani Bu ya, agar nanti meskipun kita masuk ke dalam musim kemarau panjang, pertanian juga masih tetap berjalan dengan varietas-varietas tersebut. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah juga jangan khawatir ya, kalau menurut prediksi BMKG insya Allah nanti El Nino-nya tidak kuat atau tidak tinggi Pak ya, namun cukup lemah. Untuk itu himbauan dari Pak Nandang sendiri nantinya pemirsa yang ada di rumah boleh atau bisa melakukan secara sederhana untuk menghemat air Pak ya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Nandang dan Ibu Tuti sudah bersedia hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Ini Masya Allah bukan hanya Roza saja tetapi pemirsa TVRI juga teredukasi nih hari ini ya. Semoga kita siap semuanya dalam masuk ke dalam El Nino nanti Pak ya. Siap. Baik. Dan tidak kuat ya. Dan pemirsa yang ada di rumah terima kasih sudah menyaksikan hari ini mengenai antisipasi dampak kemarau panjang akibat El Nino tentunya dalam Menyongsong Indonesia Maju. Sekali lagi kami ucapkan kepada pemirsa yang sudah menonton kami pada hari ini, dan akhir kata saya Reza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa kembali.